Oke, sekarang kita masuk ke dalam list ya. Di list ini apa yang kita lakukan? Sebenarnya kalau kita lihat dari string kita tadi, Al-Qur'an ya, kata ini ya, ini kan string, tapi sebenarnya dia merupakan list juga ya, list kumpulan dari karakter A, L, dash, Q besar dan sebagainya. Itu ada di sini. Ya, jadi kata itu sebenarnya merupakan list. Jadi kalau kita mau tampilkan kata 0, berarti list di Python itu dimulai dari 0 ya, 0 1 2 3 urutannya. Kata 0 berarti A. Ya, ini kata 0A, kata 0 1 2 3. Kata yang ketiga adalah Q harusnya. Kita bikin kata ketiga itu adalah Q, betul? Nah, sekarang kita bisa menampilkan satu karakter berdasarkan indeksnya, urutannya, tapi kita juga bisa menampilkan urutan dari belakang. Ini kan dari depan nih. Kalau kita mau kata nomor 1, misalnya kan ada orang juara berapa? Juara 1. Juara 1 dari belakang. Nah, misalnya seperti itu gimana caranya gitu. Nah, kita mau menampilkan satu karakter yang dari belakang gitu. Berarti kita mulainya bukan dari 0 1 2 3, tapi dari -1, -2, -3. Ya, bukan dari -0 karena tidak ada -0. Jadi kata -1 berarti kita menampilkan kata nomor 1 dari belakang. Ya, kata 3, kata ketiga dari depan. Nah, kata -1 berarti apa? N, Al-Qur'an ya. Ini. Nah, itu yang kita tampilkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menampilkan substring atau bagian dari string Al-Qur'an ini? Kita mau yang Quran ini saja atau AL ini saja, ya. Kalau kita menampilkan AL sini, ya, berarti kita menampilkan kata mulai dari 0 sampai ke berapa. Nah, ini urutan yang keberapa berarti AL ini? Ini 0, ini 1. Ya, jadi kita urutan ke 0 dan urutan ke 1 yang kita tampilkan. Nah, jadi batasnya adalah urutan yang berikutnya, yaitu urutan ke-2, 0, 1, 2. Ini batasnya yang perlu kita letak, tapi batas itu tidak akan ditampilkan ya. Jadi batasnya adalah 2. Ya, kita tampilkan berarti AL. Ya, dia menampilkan urutan ke-0, urutan ke-1. Batasnya adalah 2. 2 itu tidak ditampilkan, berarti dash-nya tidak ditampilkan. Ya, seperti itu untuk menampilkannya. Jadi ini artinya apa? Dimulai dari 0 sampai dimulai dari awal sampai indeks sebelum 2. Nah, seperti itu cara membacanya sebenarnya. Ya, bagaimana kalau kita mau yang terakhir? Kita mau yang Quran ini. Nah, seperti apa? Ya, konsepnya kurang lebih sama. Kita mulai dari berapa berarti? Dari Q, berarti indeksnya ke 0, 1, 2, 3. Kita mulai dari indeks ketiga. Tampilkan mulai dari indeks ketiga sampai ke berapa? Sampai habis. Jadi kita kosongkan aja, berarti sampai habis. Run kan, jadi Quran. Seperti ini. Bagaimana kalau kita mau di kurnya saja? Ya, di tengah-tengah seperti itu. Ya, kita bisa tampilkan substringnya. Kata mulai dari 3 sampai, nah, dalam arti urutan ke berapa berarti? 3 ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6. Berarti indeks yang ke-6 sampai ke 6. Seperti itu. Jadi core-nya saja kita tampilkan. Ya, seperti itu substring. Ya, ini akan sangat bermanfaat ketika nanti melakukan text processing, ketika di machine learning ataupun di data science. Ya, itu cara untuk menampilkan apa namanya, ini baru kita contohkan dari string ya. String itu kan merupakan list juga gitu. Nah, sekarang baru kita tampilkan, kita lihat seperti apa membuat list yang baru ya. Misalnya kita mau bikin listnya apa ya? Listnya misalnya umur ya, list umur. Kita cukup bikin seperti kita lihat di sini, dia dalam bentuk kurung seperti ini ya, kurung siku ya. Kita tinggal bikin umurnya misalnya 20, 23, kemudian ada 45, ada yang 15, 16 seperti ini. Ini cara sederhana kita membuat
satu list ya. Kita deklarasikan umur ini merupakan list dengan isinya 20, 23, 45, dan 16. Enter. Nah, seperti itu, dia langsung jalan dan kita bisa manggil list tadi. Ya, umur ini isinya. Nah, sekarang dengan cara yang tadi, contohnya kita mau mengambil umur yang ini, indeks yang ini, berarti seperti apa caranya? Indeks keberapa itu kita mulai dari 012, berarti kita ambil umur 2. Indeks kedua, nah 45. Nah, seperti itu. Ya, itu list. Dan list ini bisa juga kita isinya bukan angka, tapi nama, misalnya string, ya. Kita bikin nama, isinya string, ya, misalnya RP. Kemudian siapa lagi? Tony. Misalnya siapa lagi? Vicky, misalnya seperti ini. Ya, di sini bisa kita tampilkan nama. Ya, kalau kita mau nama yang pertama, Harvey, itu saja mau kita tampilkan, ya sederhana, nama yang ke 0 ya. Jalan. Nah, tapi kita mau nama cuman awalannya saja mau kita tampilkan. Ya. Berarti nama yang ke 0, tapi kita mau awalannya saja, berarti indeks ke 0. Berarti A. Nah, jadi ini menjadi list di dalam list, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi karena tadi kita lihat string itu sebenarnya ada list of character kan. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita bikin deklarasi list dalam list juga? Bisa juga. Contohnya ya, kita bikin ini apa ya namanya ya, daftar nama tadi di dalam ini kan kita udah ada umur sama nama ya. Ini kita masukkan biodata, misalnya seperti ini. Isinya adalah nama, umur, seperti ini. Ini bisa ya. Kalau kita tampilkan biodata, isinya adalah list nama dan list umur. Nah, dalam hal ini dia tidak sama jumlahnya ya. Jadi coba kita hapus saja satu. Hapus satu, kita jalankan lagi umurnya. Kemudian kita jalankan lagi ini ya. Jalankan ini. Oke. Sekarang udah sama ya. Arbi umur 20, Tony umur 23, Vicky umur 45 ya. Di sini kemudian kita ingin menampilkan yang 23 ini. Seperti apa caranya? Yang pertama, itu list ke berapa? List ke ini itu isi yang indeks ke 1. Ini indeks ke 1. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Berarti biodata yang ke 1. Kemudian isinya mau mana? Yang 23 tadi kan, ini isi ke 1 juga, atau isi yang terakhir lah. Yang terakhir misalnya panjang kita bikin -1 misalnya. Entry terakhir. Nah, 45 yang kita hasilkan. Ya, kalau kita mau yang Tony ini seperti apa pula? Ya, kita berarti mau menampilkan biodata Tony, berarti yang mulai dari ke 0, kemudian 1 tengah-tengah ya, seperti itu Tony, tapi kita mau ambil N ya, karakter nomor 2 dari belakang, -2 berarti. Nah, seperti itu ya. Jadi ini udah array of array jadi ya, array 3 dimensi. Nah, seperti itu contoh, tapi di Python namanya bukan array ya, namanya list. Itu contoh penggunaan list ya. Saya rasa sudah cukup. Kita juga bisa menggabungkan ya konten dari list itu, bisa array of array, atau bisa juga kita gabungkan antara string dan number ya dalam array yang berbeda seperti ini. Ya, contohnya seperti itu. Penggunaannya bisa nanti macam-macam. Nanti kita masuk di pertemuan berikutnya mengenai dictionary. Cukup sampai segitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.